Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap tulisan memiliki otoritas, dan otoritas itu ada pada penulisnya atau pada yang menerbitkannya. Saudara, Alkitab memiliki otoritas, yaitu otoritas Tuhan Allah sendiri. Karena Alkitab adalah firman Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, banyak orang di dunia ini memiliki anggapan bahwa semua agama dan kepercayaan itu sama. Padahal ketika mereka mengatakan hal itu, mereka sendiri belum tentu membaca baik-baik kitab suci dari agama dan kepercayaan masing-masing. Saudara, bagaimana dengan orang-orang percaya? Apakah orang-orang Kristen tahu perbedaan hakiki antara Alkitab dengan buku-buku yang lain? Banyak buku yang baik, namun ada juga buku yang tidak baik. Banyak buku mengajarkan moralitas dan etika. Banyak buku mengajarkan kepribadian dan tingkah laku. Jika demikian, apakah signifikansinya dengan Alkitab? Saudara, Alkitab adalah firman Allah. Berbeda dengan buku yang lain. Di manakah perbedaannya? Tentu kita menemukan otoritas di dalam Alkitab yang tidak dimiliki buku manapun di dunia ini. Saudara, mari kita membaca 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius pentingnya kitab suci atau Alkitab yang tidak dapat digantikan dengan buku apapun. Karena Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan berkuasa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, Alkitab bukan sekadar buku moralitas, melainkan firman Tuhan yang menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, Rasul Paulus ketika berbicara tentang kitab suci, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kitab suci atau Alkitab itu pertama-tama dan yang utama adalah menuntun orang kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara, di bagian ini mengingatkan kepada kita akan otoritas firman Allah dari Alkitab. Saudara, hanya Tuhan Allah yang dapat memastikan keselamatan seorang manusia. Tidak ada seorang manusia yang dapat menentukan dan memastikan keselamatannya. Yang dimaksudkan keselamatan itu adalah dia menerima hidup yang kekal dan masuk ke sorga. Saudara, sorga itu adalah wilayah di dalam wewenang dan otoritas Allah. Dan hanya dia yang dapat memastikan seseorang diselamatkan atau tidak. Dan saudara, puji Tuhan, Alkitab diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah menyatakan kepada kita
bagaimana kita bisa diselamatkan. Satu-satunya jalan adalah dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan saudara, hal ini tidak pernah disampaikan oleh buku-buku yang lain. Karena buku-buku yang lain itu adalah manusia yang menuliskannya. Sehingga manusia tidak mempunyai otoritas terkait dengan hidup yang kekal. Manusia hanya bisa berkata, semoga. Karena memang itu bukan wilayah otoritasnya. Tetapi berbeda dengan kitab suci, yaitu Alkitab. Karena Alkitab dikatakan adalah diilhamkan oleh Allah. Artinya, saudara-saudara, memang Alkitab ditulis oleh manusia, tetapi Allah yang menggerakkan orang-orang ini menuliskannya, sehingga mereka menuliskannya dengan tepat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara kita melihat perbedaan antara Alkitab dengan buku-buku yang lain. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka di dalam Alkitab kita mendapatkan kepastian bagaimana kita bisa diselamatkan. Hanya satu-satunya jalan, yaitu ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan keselamatan kita adalah pasti Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memastikan. Yang kedua, saudara, Alkitab memperlengkapi orang-orang percaya yang adalah kepunyaan Allah untuk setiap perbuatan baik. Saudara, firman Tuhan berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, menarik sekali apa yang difirmankan dalam bagian ini. Karena dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saudara, yang dimaksudkan adalah mereka yang beriman di dalam Kristus Yesus. Mereka adalah kepunyaan Allah. Ketika seorang beriman kepada Yesus Kristus, bukan nantinya dia menjadi kepunyaan Allah. Saat dia percaya kepada Kristus, dia sudah menjadi kepunyaan Allah selama-lamanya. Sehingga keselamatannya sudah pasti. Disitulah saudara kita melihat otoritas firman Allah yang berwenang menentukan orang yang diselamatkan. Saudara, Alkitab adalah untuk memperlengkapi milik Tuhan, yaitu orang-orang percaya untuk setiap perbuatan baik. Saudara, Alkitab dikatakan dia bermanfaat untuk mengajar, membentuk pikiran kita, membentuk cara pikir kita, membentuk kita punya falsafah hidup, membentuk kita punya keyakinan. Bukan saja itu, saudara, Alkitab juga menyatakan kesalahan. Saudara, dengan kita membaca Alkitab, kita bisa tahu bukan saja perbuatan kita yang salah, cara pikir kita yang salah, falsafah kita yang salah. Karena Alkitab itu seperti pedang bermata dua. Dia sanggup menembus sampai ke dalam sanubari hidup kita. Sehingga kita bisa tahu ada kesalahan apa dalam hidup kita. Bukan saja dia menyatakan kesalahan, tapi dia juga memperbaiki kelakuan kita. Saudara, kelakuan hidup kita yang rusak itu bagai jala yang koyak. Tetapi firman Allah, dia sanggup memperbaikinya, saudara. Menata kembali. Sehingga saudara, bagaimanapun hidup saudara dan hidup saya, seberapapun rusaknya, saudara, firman Allah berkuasa memperbaikinya, saudara. Karena firman itu hidup. Sehingga saudara, bagi orang percaya, ketika dia hidup dalam firman Allah, Allah bekerja dalam hidupnya. Dan pada puncaknya, firman Allah itu mendidik kita di dalam kebenaran. Artinya apa, saudara? Firman Allah itu selalu menuntun kita untuk hidup yang benar di dalam Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, maka setiap orang percaya diperlengkapi Tuhan untuk setiap
perbuatan baik. Saudara, setiap perbuatan baik itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi merupakan ekspresi dari keberadaan kita sebagai orang percaya yang dibentuk oleh firman Allah. Yaitu saudara-saudara, dari apa dan siapa kita. Dan itulah yang lahir di dalam kenyataan dalam perbuatan baik kita. Saudara, itu maksud Tuhan ketika dia memberikan firman Allah kepada kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu saudara, mari kita bertekun dalam firman Allah supaya kita bisa menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh memahami maksud dan tujuan Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menerima anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.